Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali bisa menjumpai saudara kembali di dalam acara Spiritual Life. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia. Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perikop ini Yohanes diperhadapkan pada pertanyaan, "Siapakah engkau?" yang diajukan oleh orang-orang Yahudi dari Yerusalem melalui utusan mereka, yaitu para pemuka agama dari golongan bawah. Pertanyaan "Siapakah engkau?" yang diajukan padanya sebenarnya merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan eksistensi dan keberadaan Yohanes sebagai hamba Tuhan. Sejak awal kemunculannya, Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel serta melakukan pembaptisan sebagai bentuk pertobatan dan pembasuhan dosa. Dan hal ini dipandang aneh dan tidak biasa di Israel oleh para pemuka agama saat itu. Jawaban pertama Yohanes atas pertanyaan ini adalah, "Aku bukan Mesias," pada ayat yang ke-20. Sebuah jawaban yang sebenarnya menunjukkan kerendahan Yohanes yang tidak pernah bermaksud untuk membangun suatu aliran agama baru, seperti yang dituduhkan kepadanya. Serta jawaban tersebut juga menunjukkan ketundukan Yohanes pada Allah yang mengutusnya. Mendengar jawaban tersebut, para pemuka agama merasa tidak puas sehingga mereka kembali bertanya, "Siapakah engkau? Elia?" Dan Yohanes Pembaptis kembali menjawab, "Bukan." Lalu mereka kembali bertanya kepada Yohanes, "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan Yohanes kembali menjawab, "Bukan." Seorang penafsir Alkitab menuliskan bahwa 3 jawaban bukan yang Yohanes sebutkan tidak menunjukkan bahwa Yohanes tidak mengetahui siapa dirinya, tetapi dia sedang menyampaikan apa yang dia yakini dan percayai tentang dirinya di hadapan Allah dan manusia. Para pemuka agama terus mendesak Yohanes untuk memberikan kesaksian tentang dirinya, sebab mereka perlu memberikan jawabannya pada orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Lalu kemudian pada ayat 23, Yohanes menjawab, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dalam versi Alkitab berbahasa Inggris dituliskan "I am", yang dikatakan dengan tegas dan penuh kepercayaan diri. Dan jawaban ini menunjukkan bahwa Yohanes mengetahui dengan pasti siapa dirinya di hadapan Allah dan manusia.
Saudara, kisah Yohanes Pembaptis ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai murid Kristus, kita harus dapat mengetahui, menyadari, dan memiliki keyakinan yang teguh siapa diri kita di hadapan Allah. Sehingga ketika kita diperhadapkan pada situasi di mana orang-orang di sekitar kita bertanya tentang siapa diri kita di hadapan Allah, maka kita dapat menjawab dengan iman yang teguh. Dan tentunya jawaban tidak hanya disampaikan melalui lisan, tetapi juga sikap, pengambilan keputusan, dan gaya hidup yang mencerminkan diri kita sebagai pengikut Kristus. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, jika pertanyaan siapa engkau ditujukan kepada saudara, apa jawaban saudara? Apakah saudara akan dengan penuh keberanian memberikan kesaksian tentang iman saudara kepada Allah? Jika belum berani, apakah yang menyebabkan hal itu? Mari sejenak saudara mengoreksi diri saudara. Sebab mungkin ada perilaku, ada perkataan, ada dosa yang masih belum saudara bereskan, sehingga menghalangi saudara untuk dengan berani memberikan kesaksian tentang diri saudara. Jika iya, mari berdoa, meminta ampun, dan memohon kekuatan kepada Allah agar saudara dapat menjadi garam dan terang yang menyinari kegelapan dunia dengan seluruh kehidupan saudara. Jika bukan, mari minta kepada Allah Bapa untuk mengaruniakan keberanian dalam diri saudara. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Mari kami sungguh manusia yang sangat terbatas Tuhan, yang mungkin ada ketakutan, ada keberanian, ada ketidakberanian, bahkan mungkin ada dosa Tuhan yang kami tidak sadari yang ada di dalam diri kami. Dan itu membuat kami ragu Tuhan, itu membuat kami takut untuk kami bisa menyaksikan siapa kami Tuhan, atau menyaksikan Yesus yang ada di dalam diri kami Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Mari karuniakan kepada kami Tuhan keberanian untuk sungguh kami bisa menjadi alat Tuhan di tengah dunia ini, agar kami bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Dan jika temukan dosa di dalam diri kami, ampuni kami Tuhan. Kami memohon Tuhan Allah menyucikan kami, menguduskan kami, sehingga kami bisa kembali Tuhan memulai kehidupan yang baru Tuhan, dan bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.